Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kuliah di blog tentang endokrin ya, tentang gangguan endokrin. Tadi pagi ada kuliah sudah tentang obat tiroid. Gitu. Oke. Nah, ini sekarang penyakitnya ya. Nah, sebenarnya judul yang diberikan ke saya ini adalah gangguan hormon tiroid. Terus nextnya mana nih? Nah, sebenarnya ini ketika kita belajar itu kita bedakan dulu ya gangguan kelenjarnya dan gangguan hormonalnya. Ya, ini sangat penting karena ini menjadi salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan kakak kelasmu ketika ujian nasional ya. Jadi yang struma, jadi gangguan kelenjar itu salah satunya contoh di sini adalah struma ya. Itu adalah pembesaran kelenjar. Nah, pembesaran kelenjar ini belum tentu atau tidak selalu disertai gangguan hormonal. Ya, paham ya? Begitu juga nanti hipertiroidisme, artinya ada gangguan hormonal yang berlebihan, hormon tiroid yang berlebihan, tidak selalu juga ada pembesaran tiroid. Jadi itu bukan menjadi harus kalau ini harus ini gitu loh. Jadi pada pasien yang kelenjar tiroidnya normal, tidak teraba, tidak membesar, itu bisa terjadi gangguan hormon, produksi hormonnya ya. Ya, moga-moga paham ya. Jadi ini karena zaman dahulu itu kalau kita belajar tentang tiroid ini, kita pintu masuknya adalah langsung belajar tentang Graves disease gitu loh. Graves disease itu memang penyakit klasik pada tiroid. Tapi itu membuat pola pikir mahasiswa itu ternyata tidak menjadi rancu ya. Dikira hipertiroid itu tiroidnya juga harus membesar. Nah, ini yang sehingga pendekatan baru itu sekarang seperti ini ya, tidak langsung membahas Graves disease. Ya, gangguan kelenjarnya ya, kelenjar tiroid. Itu nextnya mana sih? Kalau tadi gangguan kelenjar itu ada tiroiditis, ada goiter, ada struma. Kalau gangguan hormon itu ada hipertiroidisme, hipotiroidisme, hipertiroid subklinis, hipotiroid subklinis, badai tiroid atau krisis tiroid, ada koma, mixed edema, ya itu gangguan hormonnya ya. Ya, ini nanti yang akan kita bicarakan adalah ini ya.
Nah, sebagai calon dokter, kalian harus bisa melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid ini. Ini penyakit yang sangat yang sangat sering. Ini kompetensinya 4 ya. Nah, ini kesimpulannya. Ini slide ini adalah jika kalian dari pemeriksaan tiroid itu ditemukan pembesaran, kemudian diffuse, merata, ada kedua lobus kanan kiri maupun ismusnya, anatominya yang diingat-ingat ya. Kemudian tidak ada nodul, itu kemungkinan dia adalah pada kondisi grave disease ya. Grave disease, Hashimoto, tiroiditis, atau endemic goiter. Kemudian kalau dari pemeriksaan itu pembesarannya itu ada nodul, itu kemungkinan terbesar adalah kista. Ya. Atau positif palsu. Positif palsu itu bisa yang diraba itu sebenarnya limfonodi ya. Limfonodi cervical LAD ya. Kemudian atau Adam's apple apa itu? Jakun ya. Tapi kalau jakun kan keras ya. Kemudian kalau pembesarannya itu multinodular itu kemungkinan adalah penyebabnya adalah defisiensi yodium. Kalau tadi pada perabaannya itu soft, jadi dia lunak, itu kemungkinan adalah pada penyakit grave disease dan disertai bruit. Bruit itu pemeriksaan dengan stetoskop ya. Sebenarnya ini bruit ini bukan akibat membesar terus, tapi ini sebenarnya efek tidak langsung. Jadi pada grave disease itu kan pembesaran kelenjar tiroid ini disertai dengan hipertiroid. Nah, hipertiroid ini akan membuat kerja jantung menjadi lebih kuat dan cepat. Nah, aliran darah yang kuat dan cepat ini akan menyebabkan bruit. Ya. Kalau pembesarannya itu firm, nggak lembek gitu ya, itu biasanya pada tiroiditis Hashimoto ya, atau pada nodul yang ganas atau jinak. Wah. Ini. Ini tadi pada bruit tadi juga gitu. Kalau ada nyeri biasanya itu yang tiroiditis ya, radang tiroid. Bruit yang terjadi saat sistolik maupun terjadi terus-menerus itu menunjukkan adanya hipertiroid tadi yang sudah saya terangkan ya. Oh, pakai ini nuruninnya. Ya. Nah, saya tidak akan mengulang tentang pemeriksaan kelenjar tiroid karena sudah menjadi materi skill labs ya. Jadi nanti akan kalian pelajari saya supaya tidak numpuk-numpuk ya. Takutnya malah beda lagi nanti. Yang perlu diingat adalah adanya risiko atau komplikasi tiroiditis palpation ya. Jadi karena kita baru belajar, merabanya terlalu bersemangat, itu akan memicu tiroiditis.
Tapi ini kejadiannya sangat kecil ya, kecuali jadi palpasinya itu yang benar-benar apa sih, cekean MMA itu atau dikerokin pakai uang logam itu ya. Kalau dalam skill slab sangat kemungkinannya sangat kecil ya. Nah ini yang paling penting tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ini harus benar-benar dicamkan ya, benar-benar harus menjadi mindsetmu bahwa kelenjar tiroid yang membesar tidak selalu diikuti hipertiroidisme. Bahkan kalau nanti kalian belajar Hashimoto itu, awalnya dia hipertiroidisme, tapi selanjutnya dia terjadi hipotiroidisme. Padahal tiroidnya tetap membesar ya. Ya, hipertiroidisme tidak selalu jadi dibolak-baliknya. Ya. Jadi pada kelenjar yang normal pun, yang tidak besar pun bisa terjadi hipertiroidisme. Ya, ini menjadi kunci sekarang karena yang dulu-dulu tuh menjadi salah kaprah gitu loh. Ketika klinisnya hipertiroidisme, pada pemeriksaan fisiknya lehernya normal, mereka menjadi kacau, tidak bisa mendiagnosa. Dikiranya itu harus satu rangkaian gitu loh. Nah ini juga sebenarnya masalah istilah ya. Istilah itu menjadi membingungkan karena pada tiroid ini memang banyak istilah yang tumpang tindih, yang ternyata itu sama. Jadi enlarge, pembesaran kelenjar tiroid itu disebut goiter ya. Ada yang nulisnya goitre, ada yang nulisnya goiter ya. Jadi pembesaran kelenjar tiroid itu adalah goiter. Nah kadang kita dengar ada yang ngomong struma nodosa non toksik, struma nodosa toksik. Toksik dan non toksik itu adalah beracun atau enggak itu adalah dia strumanya ini hipertiroid atau tidak ya. Kalau hipertiroid dia sebut toksik, kalau strumanya non toksik itu adalah struma yang tidak eutiroid ya, hormonnya normal. Jadi struma sama goiter itu sama. Jadi struma itu untuk mendeskripsikan sign tadi. Ya. Sedangkan goiter itu adalah gejala kan membesar. Dok, leher saya kok ada yang membesar. Nah, ketika kamu raba, kamu periksa, oh ini struma diffuse atau struma nodus, bernodul gitu ya. Nah, ada lagi berarti ya istilah nodul lah. Apa ini bedanya nodul sampai struma? Ini ya. Nah, kalau goiter itu kalau membesar semua itu goiter ya. Kalau nodul itu lebih ke sebagian kecil atau sebagian dari kelenjar tiroid itu. Jadi mengenai salah satu nodulnya. Ya, jadi paham ya.
Ada struma diffuse, struma nodosa, struma. Nanti kalau dilanjutin ada struma diffuse non-toxic, ada struma diffuse toxic, ada struma nodosa non-toxic. Gitu ya. Tapi ini jangan bingung, ini semua sama ini pembesaran pada kelenjar tiroid. Ayo ora gelem. Tik. Nah, ini work up-nya. Jadi besok kalau kamu enggak belum dipindah. Ayo. Alah. Nah, ketika kamu besok dapat pasien kok kelenjar tiroidnya membesar, work up-nya itu apa? Terus diapake gitu ya. Ini belum diedit ini. Yang pertama dilakukan itu adalah di USG. Nah, dengan USG ini dia bisa diduga nanti ini tuh jinak atau ganas. Kan yang kalau ada benjolan, ada tumor, ada pembesaran, itu yang seorang dokter itu kan langkah pertama itu kan ini jinak apa ganas ya. Nah, itu bisa dibantu dengan USG dulu. Nah, dari USG ini akan, ini mengarah ke jinak, ini mengarah ke ganas. Nah, kalau ke jinak ya sudah diobservasi, didiemin aja apa dicek hormonnya ya. Nah, kalau ganas, dia dilanjutkan dengan FNA atau fine needle aspiration. Jadi di biopsi jarum halus. Jadi diambil sampel kelenjar tiroid, cukup dengan jarum ya. Jadi bagian atau nodul yang dicurigai ganas tadi dicoblos jarum untuk bisa ambil sampel jaringan, kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologi ya, PA, untuk dilihat ini benar ganas atau tidak untuk menegakkan diagnosa. Nah, kalau pasien ini ternyata ganas, kemudian sudah diterapi, sudah ada macam-macam, mengevaluasinya bukan lagi dicoblos lagi, USG lagi, sudah tidak bisa. Pakai CT scan ya. Jadi letak CT scan itu adalah untuk mengevaluasi terapi keganasan pada tiroid. Ya, ingat ya, jadi USG untuk memudahkan mendifferentiate antara ini lebih condong ke jinak atau ke ganas. Kalau ganas, kalian lanjutkan, kalian rujuk ke PA atau bedah atau biasanya PA sih. Untuk dilakukan spesialis PA ya, terus dilakukan biopsi FNA. Kalau dia memang benar tegak diagnosa sebuah keganasan setelah dilakukan terapi, untuk mengevaluasinya dipakai CT scan ya. Jadi jangan pakai USG lagi, jangan pakai
tusuk-tusuk lagi ya. Bentar. Nah ini, jadi udah selesai itu tadi. Kita belajar tentang gangguan kelenjar tiroid, ya itu aja. Nah ini problem ikutan ya, karena kelenjar tiroid ini satu, dia bukan hanya menghasilkan hormon tiroid, dia juga menghasilkan hormon kalsitonin. Sehingga ketika dilakukan pengambilan apa tadi yang umpamanya cancer ya, terus dioperasi diambil. Nah, kita pasti pasien ini juga akan mengalami gangguan kalsium nanti. Karena tiroid ini juga menghasilkan hormon kalsitonin. Ingat ini ya. Jadi namanya hanya kelenjar tiroid, tapi dia juga menghasilkan hormon kalsitonin. Ini sering lupa. Terus ada juga yang namanya kelenjar paratiroid. Ini sangat berdekatan. Jadi kalau dilihat di buku atas, itu diwarnain, dia berbeda. Kalau tiroid itu warnanya biasanya merah, paratiroid itu kuning, jadi kelihatan sekali. Realitanya ketika operasi kayak gini ya. Sehingga sangat mungkin sekali dia terpotong, sangat mungkin sekali arteri ini apa, inferior thyroid artery branch to paratiroid ini terputus, sehingga pasien ini tadinya problemnya hanya tiroid, setelah dioperasi muncul problem lain yaitu terkait dengan kelenjar paratiroid. Saya nggak tahu pembahasan tentang hormon paratiroid ini di mana nanti. Bentar ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke gangguan hormon tiroid. Ya, gangguan hormon tiroid. Ini sederhananya saja ya, yang ini kompetensi dokter umum ya. Bukan apa-apa. Kalau yang lain itu thyroid function test itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang lain itu untuk kalau ini kan hanya menegakkan diagnosa. Nah, kalau thyroid function test yang lain itu digunakan untuk mengetahui penyebabnya. Nah, itu sebenarnya tidak penting, tidak terlalu penting dalam terapi. Mau penyebabnya apa, yang penting kondisinya dia hipertiroid, hipotiroid, apa subklinis gitu ya. Jadi yang dicek itu T3, T4, dan TSH. Ini ingat ya. Kenapa free T3, free T4? Karena ini bentuk aktifnya. Tapi di banyak buku, di beberapa buku itu ditulis T3, T4, TSH. TSH kadang ada TSHS yang sensitif ya. TSHS yang jadi TSH yang sensitif.
Ini ingat ini besok ketika kamu koas biasanya disuruh ini cek tiroid, profil tiroid apa, kalau sebenarnya nama resminya adalah thyroid function test ini, TFT ini. Nah, yang di kalian centang itu adalah free T3, free T4 dan TSHS ya. Dan nanti dari hasil ini akan muncul kesimpulan dia eutiroid, hipertiroid, hipotiroidisme atau hipertiroidisme subklinis dan hipotiroidisme subklinis. Eutiroid itu kalau normal semua, T3-nya normal, free T4-nya normal, TSH-nya normal. Kalau hipertiroid itu T3 T4-nya tinggi, TSH-nya sangat rendah. Ingat kan feedback negatif ya, ketika hormonnya berlebihan dia akan menekan pemicunya. Kuncinya kan itu feedback negatif. Ketika T3 T4-nya tinggi, dia akan membuat TSH-nya menjadi sangat sedikit. Tapi karena sakit, karena ini kondisi penyakit ya, TSH yang sedikit ini jadi si kelenjar ini bekerja tidak lagi berdasarkan perintah TSH, dia bekerja sendiri, dia produksi terus karena ada penyakit tadi. Jadi walaupun TSH-nya sedikit, T3 dan T4-nya tinggi. Sedangkan hipotiroidism itu kebalikannya. T3 T4-nya rendah, TSH-nya tinggi. Paham ya? Kalau hipertiroidism subklinis itu T3 T4-nya normal tapi TSH-nya rendah. Itu disebut subklinis. Kalau hipotiroidisme subklinis itu T3 T4-nya normal tapi TSH-nya tinggi. Semoga tidak bingung ya. Pokoknya kamu ingat feedback negatif. T3, T4 yang tinggi itu akan menegatifkan TSH. Sehingga ketika T3, T4 tinggi, TSH pasti menjadi rendah. Nah, kalau T3, T4 tinggi, berarti dia hipertiroidism. Pokoknya ngono, rasa bingung ya. Feedback negatif, ingat. Nah, sekarang kita bahas hipertiroidism. Hipertiroid ya, ini tadi hyperthyroidism is a condition that, jadi satu kondisi yang terjadi akibat excessive productionnya, produksi yang berlebihan hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Nah, nanti kalian akan ketemu lagi kalau baca-baca buku apa jurnal, ada istilah tirotoksikosis. Itu podo wae sama saja, tapi sebenarnya dulu tirotoksikosis itu kalau problemnya itu, penyebabnya itu bukan di kelenjar tiroid. Tapi podo wae hipertiroidisme. Jadi
Hipertiroidisme itu adalah bagian dari tirotoksikosis. Kalau hipertiroidisme itu problemnya di kelenjar. Kalau tirotoksikosis bisa disebabkan oleh penyebab lain. Misalnya ada kanker di otak. Dia menyebabkan TSH-nya produksi berlebihan. Sehingga akan memicu produksi tiroid, hormon tiroid. Nah, nanti labnya itu T3-nya tinggi, T4-nya tinggi, TSH-nya juga tinggi. Nah, itu curiga yang disebut dengan problemnya itu sentral ya. Jadi ini feedback negatif tidak berlaku. Nah, itu kita harus curiga, oh ini jangan-jangan ada problem sentral. Nah, itu yang ada di benak kalian besok usul ke seniormu adalah dilakukan CT scan kepala. Jangan-jangan ada tumor di kelenjar pituitari ya. Jadi seperti itu. Jadi tirotoksikosis itu adalah problemnya bukan di kelenjar tiroid. Contohnya adalah kanker di pituitari. Nah, tadi ada istilah subklinik hipertiroidism. Yaitu itu istilah sebenarnya yaitu adalah bentuk paling ringan dari hipertiroidism. Ingat disebutnya hipertiroid ya, tapi T3 T4-nya normal. Ya, subklinik hipertiroid. Jangan kamu loh kok T3 T4-nya normal kok disebut subklinik hipertiroid. Yang dilihat adalah TSH-nya yang rendah. Ya, jadi dari ini semoga menjadi memfahamkannya. Terus nanti kalian akan ketemu, nanti ada juga kuliahnya ini, badai tiroid atau thyroid storm. Kalau di kuliah ini disebutkan sebagai krisis tiroid. Ya, di Indonesia kadang disebut sebagai krisis tiroid. Itu adalah bentuk atau komplikasi dari hipertiroidisme. Sebenarnya kalau krisis itu biasanya kan kekurangan. Jadi makanya tidak cocok sebenarnya kalau kita memakai istilah krisis tiroid. Misalnya krisis air itu kan airnya nggak ada. Krisis keuangan, uangnya kan nggak ada. Ini kalau di bahasa ilmiahnya itu adalah badai, storm, bukan krisis. Karena kalau krisis itu kita malah jadi rancu. Jadi ketika disebut krisis tiroid itu justru tiroidnya itu terlalu berlebihan. Kan nggak ada. Makanya sebaiknya jangan pakai istilah krisis tiroid. Tapi itu sudah terlanjur sih. Yang penting kalian paham ya. Badai tiroid. Nah, ini yang paling penting, yaitu gejala, tanda dan gejalanya. Jadi ini dramatis penyakitnya itu, sangat-sangat beda dengan nanti yang hipotiroid ya. Jadi pasiennya itu kurus, cemas, nervous, gampang tersinggung, berkeringat,
denyut berdebar-debar, kemudian tremor, gangguan tidur, kulitnya tipis, rambutnya tipis, ototnya lembek ya, lemah nggak. Terus sering pup atau bahkan diare, kemudian berat badannya turun tanpa sebab yang jelas, dan turunnya biasanya signifikan. Nafsu makannya tinggi malah naik atau normal, tapi nggak bisa gemuk, malah tambah kurus. Ya. Mual, muntah. Nah, pada perempuan diikuti dengan gangguan menstruasi. Menstruasinya menjadi pendek, tidak apa ya, light itu ringan, tidak banyak gitu darah yang keluar. Terus atau jarang apa dia menjadi berjaraknya terlalu lama. Jadi itulah efek atau ini besok keluar ini. Ini jadi soal apa ini? Catat ya. Pada jantung nih. Jadi efek hormon tiroid itu seperti ini. Pada jantung dia akan menjadi heart racing. Oke. Jadi ini adalah gejala. Jadi ini dramatis. Ini jelas-jelas pasiennya pasti akan terus ke dokter gitu loh maksudnya. Sehingga pasien hipertiroid itu banyak, sering ditemui. Makanya menjadi kompetensinya itu 4 ya. Karena pasiennya tidak nyaman sekali dengan kondisi dia. Dan nanti ketika kalian obatin, itu perkembangannya dramatis juga. Wah, pasiennya senang, waduh enak sekali, apa sudah bisa istirahat, tremornya hilang, berdebar-debarnya hilang. Jadi sangat-sangat menyenangkan sekali sampai jadi gemuk lagi gitu ya. Nah ini kok bisa TSH-nya wis rendah kok T3, T4-nya tetap tinggi ya, karena ada penyakitnya ya. Penyebabnya itu adalah adanya penyakit. Yang paling sering menyebabkan itu adalah suatu penyakit autoimun namanya Graves disease ya. Ini membuat kelenjar tiroid ini independen, dia tidak terpengaruh oleh TSH ya. Nah, nanti ini tugasnya adalah belajar Graves disease. Penyebab lain itu adalah adenoma. Jadi memang ada adenoma. Adenoma itu kan tumor kelenjar kan, sehingga dia menghasilkan hormon yang berlebihan karena kelenjarnya atau yang ini tadi multinodular goiter toxic tadi ya. Tapi yang paling penting adalah penyebab paling sering adalah Graves disease. Kemudian antara pria dan laki-laki itu banyak pada
perempuan bisa 2 sampai 10 kali lipat ya. Saya berapa tahun praktek? Sekali ketemu yang cowok. Baru sekali saya ketemu. Yang lain cewek. Nah, ini kemudian ini juga penting ya. Dia munculnya di usia 20 sampai 50. Nah, ini nanti menjadi pembeda dengan hipotiroid. Bagaimana hipotiroid itu sebenarnya jauh lebih harus jauh lebih menjadi concern seorang dokter ya. Kalau secara gejala dan tanda dan gejala lebih nyata yang hipertiroid. Tetapi dampak merugikannya itu jauh lebih tinggi yang hipotiroid. Ya, ini tidak ada dalam kuliah, tetapi tapi itu harus ada dalam benak kalian ya. Treatment pengobatannya. Nah, ini yang hipertiroid. Udah serah aja nih. Secara prinsip ada 3. Dengan radioiodine terapi, obat-obatan penurun hormon tiroid, atau dioperasi, dibuang kelenjarnya. Nah, karena operasi tiroid tadi itu berisiko memotong yang harusnya tidak dipotong. Makanya ada opsi radioiodine ini ya. Jadi dilakukan ablasi dengan zat radioaktif. Jadi pasiennya disuntik iodine 131, ini kok disuntik? Suruh minum. Nah, radioaktif ini akan karena yodium ya, dia akan terkonsentrasi di tiroid. Nah, karena dia terkonsentrasi di tiroid, dia akan merusak jaringan tiroid. Jadi yang rusak hanya kelenjar tiroid saja gitu loh. Paham ya? Jadi pinternya orang mikir apa terapi itu ini. Kasih aja yodium beradiasi. Nanti tiroidnya akan. Nah, setelah rusak, tiroidnya hancur semua, terjadi hipotiroid. Jadi dia tetap baik minum obat hormon pengganti sintetis, tiroid hormon sintetis. Ya di ujung-ujungnya sama saja antara medication sama radioiodine terapi. Ya, ini juga minum obat terus, ini juga minum obat terus. Thyroid surgery kalau ngotongnya nggak pas, minum obat seumur hidup juga. Sehingga sekarang lebih di di Indonesia nggak ada kayaknya ini radioiodine terapi ini kecuali di Semarang. Kalau di Jogja kayaknya nggak dipakai ya, karena itu tadi podo wae, emang dia lebih selektif, yang rusak hanya kelenjar tiroid,
Tapi setelah itu sama aja minum obat. Pasiennya jadi hipotiroid. Jadi sekarang yang didorong itu adalah penggunaan obat saja. Nah, kalau ada ahli bedah leher, itu baru boleh di surgery ya, kayak dosen kita ya, Dokter Sakiran itu kan dia ahli bedah, konsultan bedah leher lah gitu. Atau memang benjol hipertiroid ini disertai dengan struma atau goiter yang besar yang membuat saluran nafas atau saluran cerna itu tertekan sehingga mengganggu nafas, mengganggu pencernaan. Nah, itu pilihannya adalah dibedah. Atau saking besarnya atau saking ya biasanya pada perempuan atau tadi itu mengganggu kosmetik. Pasiennya jadi tidak percaya diri. Nah, itu ada indikasi untuk dilakukan operasi. Ya, jadi indikasi operasi itu lebih ke kosmetik atau karena dia menekan organ yang lain ya. Oke. Nah, obatnya apa, medicationnya apa? Tadi sudah dibahas oleh kuliah sebelumnya. Nah, biasanya yang terlewat itu adalah membahas Lugol. Ya, jadi biasanya yang dibahas obatnya PTU, metimazol, beta blocker, levothyroxine. Ini kan sintetik tiroid hormon itu namanya levothyroxine. Kadang yang lupa itu adalah membahas Lugol ya. Lugol itu yodium. Nah, karena Lugol itu penting dalam nanti pengobatan badai tiroid. Ya, ini sekarang kita mau masuk. Ada yang mau bertanya? Sampai ke gangguan kelenjar sudah, terus gangguan hipertiroid sudah. Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke thyroid storm ya, badai tiroid. Atau tadi kadang disebut krisis tiroid ya. Tidak tepat ya sebenarnya krisis itu ya. Ini adalah satu bentuk hipertiroidism. Cuman gejalanya itu onsetnya itu sangat cepat. Jadi munculnya gejala itu sangat akut. Jadi berdebar-debar, tidak bisa istirahat, agitasi, demam pireksia ya 40 derajat Celcius, hipertensi, gangguan mental, diare, mual muntah gitu. Ini sebuah kasus kegawatan. Kalau ada orang menderita ini kan pasti ke UGD. Nah, ini tugasmu besok kalau dokter jaga UGD. Ini adalah menegakkan ini ya. Nah, kalau thyroid storm itu jangan mengandalkan lab. Kalau ada gejala-gejala gini yang mengarah ke badai tiroid ini, cukup klinis saja. Karena salah satu clue-nya itu adalah dia sebelumnya pernah berobat ada penyakit tiroid gitu ya. Jadi tidak perlu mengandalkan lab. Ini kan pasti
T3 T4-nya tinggi. Nah, kamu kalau nunggu lab pasiennya keburu mati karena aritmia, gagal jantung sama gagal jantung dan terjadi ini emboli karena aritmia darahnya menjadi terjadi gumpalan ya, pasien mati. Jadi ini kondisi gawat darurat ya. Jadi jangan nunggu lab. Ingat, diagnosa badai tiroid itu adalah diagnosa klinis. Tidak perlu lab. Cukup anamnesa, pemeriksaan fisik, sudah. Nah, ini yang paling penting harus kalian ingat bahwa badai tiroid itu adalah orang yang itu adalah dia memang hipertiroidisme. Dia memang dulunya sakit hipertiroid, terus berhenti, udah merasa nyaman tadi, nggak minum obat, atau harusnya minum obatnya sehari 2 kali, dia minum cuman sekali, atau ngatur-ngatur sendiri gitulah, sakar PDW, atau berhenti-berhenti sendiri. Jadi dia ada riwayat ini, kemudian dia mengalami ada infeksi atau dehidrasi, atau memang ada problem psikiatri. Ini dua kondisi ini yang akan memicu, men-trigger adanya badai tiroid. Ya, jadi ada orang yang berisiko tinggi, ada kondisi yang memicu. Nah, ini klop sudah. Jadi ingat, tidak perlu lab, ya, ini klinis. Nah, obatnya memang sama di PTU, metimazol, beta blocker, tapi dia untuk yang cepat itu dia dikasih Lugol. Nah, Lugol itu kadang tidak terbahas dalam. Tadi dibahas nggak Lugol? Halo? Ketua kelas? Halo? Bubuk semua ini? Ada yang bangun nggak? Yang bangun? Kalau mboten, Dok. Lugol nggak ada kan? Belum, Dok. Nah, nanti itu menjadi materi anu aja ya. Tidak akan keluar dalam ujian, tapi belajar mandiri tentang Lugol ya. Ya, udah di mute lagi, bubuk lagi boleh. Nah, ini manajemennya ya. Intinya adalah mengurangi produksi dan pelepasan hormon tiroid, kemudian mengurangi efek hormon tiroid itu pada jaringan, mengendalikan suhu, sama mengembalikan cairan yang hilang. Ya, ini tiroid storm ini harus dirawat. Bahkan ini kasus ICU ya, kalau memang sebenarnya ICU kalau memang aritmianya berat ya, malignan ya, aritmia yang ganas. Nah, salah satu protap tata laksana badai tiroid itu adalah diberi kortikosteroid. Jadi satu obat yang orang nyambung saja nih. Tapi nek dihubung-hubungke sakjane alasannya adalah ini. Jadi intinya guideline itu selalu merekomendasikan pemberian kortikosteroid, mau hidrokortison mau atau dexamethasone,
untuk semua pasien yang mengalami badai tiroid. Loh, kok dikasih kortikosteroid apa kok? Kan tidak ada hubungannya ini obat yang tidak ada. Nah, pada orang yang hipermetabolik akibat hipertiroidisme itu terjadi kok pemecahan kortisol yang tinggi, meningkat. Jadi kortisol ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ya. Sehingga ada relatif adrenal insuf. Padahal kortisolnya normal jadi. Jadi nanti ketika kalian bahas tentang hormon suprarenalis itu akan tahu kortisol, steroid apa itu. Ini menjadi sangat penting ya. Nah, terjadi adanya insuf adrenal yang relatif. Padahal kortisolnya normal, karena disebut relatif ini. Sehingga pemberian kortikosteroid ini ada tempatnya. Paham ya? Alasan penggunaan kortikosteroid pada penggunaan kortikosteroid pada kondisi badai tiroid. Tiroid KB ini. Nah, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kita lanjut. Biar cepat selesai. Kita lanjut ke hipotiroidisme ya. Nah, ini penyakitnya itu tidak dramatis ya. Sehingga saya bahasnya langsung aja penyebabnya. Jadi secara worldwide, secara global, penyebab hipotiroidisme terbesar adalah kekurangan yodium. Tapi kamu kalau di Jogja nyari pasien hipotiroidisme karena kekurangan yodium ya tidak akan pernah ketemu. Jogja ya tidak ada. Bukan daerah endemis. Ini kan kekurangan yodium itu kan nanti penyakitnya namanya gondo endemis itu kan. Jadi tidak ada. Jadi kalau kamu besok koasnya di Jogja ya nggak akan ketemu kasusnya. Padahal ini kasus yang tinggi, kasus yang sering. Kan biasanya di daerah-daerah pegunungan ya. Kalau di negara yang diet yodiumnya itu sudah ada ini apa pengaturan yang baik, penyebab terseringnya adalah tiroiditis Hashimoto ya karena peradangan. Jadi di awal tiroiditis Hashimoto itu awalnya hipertiroid, ketika sembuh dia menjadi hipotiroid ya. Aisyah. Nah, kondisi ekstrim dari hipotiroid itu adalah mixed edema, mixed edem ya. Tapi ini pun tidak sedramatis badai tiroid. Ya, ingat hipotiroid ini kan kebalikan dari hipertiroid. Yang tadi itu metabolismenya tinggi, ini malah jadi wongnya ini mau ngelita-lita gitu loh. Sembah lembek, loyo, letoy. Sehingga tidak dramatis kan. Ini sayangnya sama seperti hipertiroid itu lebih banyak pada perempuan juga ya. Ya, jadi mixed edema kalau dibanding tiroid, krisis tiroid jauh sekali. Mixed edema itu
Ya edema, orangnya bengkak-bengkak nggak karuan itu. Tapi itu juga life threatening ya. Cuman tata laksananya lebih pelan-pelan. Kalau badai tiroid itu kan harus lugol masuk berapa tetes gitu kan nanti. Saat itu juga di IGD gitu. Nah ini gejala dan tanda hipotiroid. Nah, ini kan khas sekali mahasiswa banget ini. Fatigue, lesu, kademen, raiso ngiling-ngiling, gangguan konsentrasi, konstipasi, perutnya sakit, berat badan naik, nafas pendek, kayak orang mager kan ini. Saya juga ini sama. Di kamar. Terus ini kulitnya kering, kasar, rambutnya rontok, denyutnya pelan. Kan enggak khas kayak ini nih, kayak orang malas saja kan. Kayak orang enggak, kayak orang hanya kehilangan semangat. Apa apa tadi istilahnya? Mager tadi kan. Ini yang justru kulpritnya ya, karena ini tadi dibanding hipertiroid dia tidak, pasien jarang kan ke dokter kulit kering terus ke dokter, ya enggak lah, ke salon. Ekstremitasnya dingin, ya paling terus mandi air hangat kan gitu. Fatigue turu terusan, feeling cool selimutan, konstipasi terus beli makan apa, dispepsi cuman beli Milanta atau apa, ya kan. Jadi justru ini jarang ke dokter, beda dengan tadi yang hipertiroid kan berat toh, terus apa kayak gitu tuh pasti nggak nyaman lah. Kalau ini kan malah semakin anu, semakin mager gitu loh. Oh ya saya lupa, dari gejala, tanda dan gejalanya hipertiroid itu kalian harus selalu mendede dengan kejiwaan ya, anxiety ya. Jadi pasien ansietas itu harus dicek kadar TFT tadi, thyroid function test tadi ya. Jangan-jangan dia itu karena hormonal, bukan murni problem psikiatri ya. Maaf lupa itu tadi. Nah, ini adalah problem utamanya. Jadi ini tadi kesimpulannya, people with hypothyroidism often have no or only mild symptom ya. Jadi dia tidak berobat. Padahal efeknya kalau itu terjadi pada perempuan itu bisa bikin infertil. Kemudian kalau dia hamil menjadi keguguran. Ini nyerempet ke bagian anak ya. Ini kalau hipotiroidism itu kongenital,
Tapi ini kelihatan sih kalau ini. Kalau kreatin itu kelihatan secara fisik kelihatan ini. Kreatin itu. Terjadi kretinisme ya. Tapi kalau dia hanya mild, ini aja. Itu dia tuh normal growth and development, tapi IQ-nya jongkok. Ya, membuat IQ-nya itu lebih rendah 6-15 poin dibanding anak lain ya. Jadi ini justru membuatmu sebagai seorang dokter, calon dokter itu untuk melakukan thyroid function test pada anak, pada ibu hamil, pada perempuan itu jangan terlalu pelit gitu ya, jangan terlalu wah engkau tidak salah kok, nggak jelas gejalanya. Enggak, jangan. Justru harus. Terus yang lupa lagi saya tadi sampaikan ya, thyroid function test itu mahal dan tidak masuk BPJS. Jadi itu ditanggung sendiri oleh pasien dan mahal. 600-an ribu. Bahkan dulu ya, ketika saya masih praktek di PKU Gamping, itu PKU Gamping sebesar Gaban, rumah sakit sebesar itu tidak bisa melakukan thyroid function test dulu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Ketika saya dulu praktek di PKU Gamping itu, kalau mau TFT itu dirujuk pasiennya. Bayangkan ya, jadi TFT itu sebenarnya mudah, banyak penyakit yang bisa dicegah, tapi problemnya itu mahal, tidak semua rumah sakit bisa. Nah, makanya nanti kalian akan ketemu istilahnya di scoring gitu ya. Diagnosenya ditegakkan berdasarkan skor ya. Nanti kalian kalau belajar tentang grief disease akan ketemu itu. Nah, udah habis. Ya, tambah Lugol ya. Ini belajar mandiri. Jadi untuk hipotiroid itu tadi jarang ada pasien hipotiroid. Biasanya ketemunya tidak sengaja. Gede kayak gini. Nah, jadi nanti belajar mandirinya grief disease sama gondok endemis. Tambah Lugol ya. Ada yang mau bertanya atau komentar? Mungkin belum, Dok. Ya. Skenario tutorial pertama nanti tentang tiroid ya. Jadi jangan menunda belajar ya. Skenario berikutnya nanti kalian ketemu tutorial besok Jumat ya. Kelompok pertama. Iya, Dok. Nah,
Itu kasusnya tentang krisis tiroid, ya. Jadi dipelajari, ingat-ingat, dan grip sama ini tadi jangan ditunda ya, saran saya sih, sama Lugol tadi. Kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Oke, Dok. Terima kasih, Dok.